Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu para pendengar, kawan-kawan yang berbahagia, hari ini bersyukur kepada Allah bertemu lagi dalam pembelajaran Al-Quran terkait dengan tahsinul Quran. Kemudian salat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar berbahagia, lanjutan dari materi kita yang terdahulu, maka hari ini kita masuk kepada materi kita tentang mad, ya. Mad wal qasar, ada, ya. Artinya ada mad wal qasar. Ya. Mad wal qasar sering diartikan sebagai panjang dan pendek, ya. Dalam buku beberapa referensi tajwidnya, mad itu diartikan panjang, qasar itu pendek. Namun dalam arti secara operasionalnya, yang maksud dengan panjang itu adalah lama membacanya. Karena ada nanti beberapa atribut atau tanda mad ini yang perlu jadi perhatian kita. Maka mad ini mungkin bisa kita terjemahkan dengan lama membacanya. Ada yang lama, ada yang singkat gitu, ya. Maka qasar sering disebut sebagai mad wal qasar itu adalah panjang dan pendeknya. Terkait dengan mad wal qasar ini, kita mulai ada dari mad yang pendek, ya. Yang paling pendek kita ada dari mad-mad yang lain. Ada mad selama, ya. Ada satu alif, ya, atau alif ini sebanding dengan dua harkat. Ya. Ada beberapa mungkin tanda, ya, tanda atribut, ya, yang dibaca selama, ya, bukan sepanjang tapi selama. Sebutannya satu alif atau dua harkat. Bagi anak-anak kita sering ini disebut dua harkat, dua kali ketukan, ya. Harkat itu adalah gerakan, dua kali gerakan, ya. Maka pertama ada alif, ya. Sesudah baris ada fathah, fathah atau baris atas. Jadi nanti ada alif sesudah baris atas. Misalnya di sini ada ma, ada itu, ada za, ya, ada lagi na, ya. Ada ma ini barisnya fathah. Nah, setelah ma ini ada alif. Nah, maka baca ma ini jadi panjang atau boleh disebut jadi lama selama dua harkat. Ya, ada za seperti itu juga, ada lagi na, ya. Na ini sama, ada ma, ya. Jadi baca ma itu selama dua harkat. Ma, za, ya. Na. Nah, maka ini ada nanti dalam ayat, misalnya wa ma ka. Nah, di ma itu dibaca selama dua harkat atau sebutnya satu alif. Kemudian lagi ada yang keduanya itu ada ya sukun, ya. Ya sukun setelah baris atau harkat kasrah. Kasrah. Kalau tadi ma, sekarang ada ya sukun,
Misalnya ada mi, ya. Kalau tadi za, sekarang dia baris harakatnya di bawah, ada ya sukun di situ. Karena ada ya sukun inilah dia jadi lama bacanya. Mi, ada zi, ya. Ada yang mulai lagi, ada yang tadi na, sekarang ni. Nah, ini dibaca selama 2 harkat, bukan sepanjang 2 harkat, tapi selama 2 harkat. Karena ini terkait dengan bunyi. Kalau bunyi ini istilahnya bukan ya panjang, tapi ada sebutannya lama. Kemudian ada yang ketiga, ada huruf waw, ya, huruf waw sukun setelah harkat dhammah atau baris depan. Ya, kalau tadi mi, sekarang ya ada mu, ya. Ada zu. Nah, mungkin ada tadi nu, ya. Amanu, ya. Ya. Nah, karena adanya waw sukun ini setelah baris dhammah, ya, maka bacamu itu jadi lama. Berapa lamanya? Ya sama dengan yang tadi, selama 2 harkat mu. Kalau tadi ada zu, nu, nah dalam ayat ada amanu, nah nu-nya itu dibaca selama 2 harkat. Kemudian lagi ada yang keempatnya, ada kita lihat baris, ya, istilahnya bagi kami sendiri baris tegak itu ada di kalimat ini, misalnya ya tu. Nah, ini kan ada barisnya, atau ada bihi. Nah, tanda seperti ini bagi teman-teman, ya, secara praktisnya ini dibaca selama 2 harkat, ya. Ada seperti itu, misalnya ayatu, ada kalimat Allah di Allahu, barisnya seperti ini lagi, ya. Kemudian ada haza, di hanya barisnya tegak, ya. Ini dilamakan selama 2 harkat. Kemudian lagi ada yang terakhir. Biasanya kalau kita melihat baris dhammah itu seperti angka 9, ya. Sekarang kita balikkan, ke 9 itu kok kayak jadi angka 6, ya. Nah, ada harkat ini, harkat dhammah itu seolah-olah baris dhammah itu yang terbalik, gitu, ya. Ada di kalimat ada lahu, ada kayak angka 6, gitu, ya. Nah, biasanya ada yaumuhu, lahu, di ha dhamir itu biasanya ada baris tegak baris depan yang terbalik seperti itu. Maka bagi kami ada tanda seperti ini juga dibaca selama 2 harkat. Kita sebut sebagai 1 alif, ya, 1 alif, ya, atau 2 harkat. Nah, ini beberapa tanda bagi kita, bagi kawan-kawan yang masih belum paham tentang tanda panjang atau tanda mad ini. Makanya bila bisa kita lihat ini secara praktis seperti tadi, setelah baris atas ada alif, setelah baris bawah ada ya sukun, setelah baris dhammah ada waw sukun, ya, seperti contoh tadi, ya, ada barisnya kayaknya baris tegak, ada baris dhammahnya terbalik. Nah, yang seperti itu dibaca selama 2 harkat. Tidak sampai di situ saja. Nah, ini yang normalnya seperti ini, ya. Bila, nah, ini mad yang telah kita sebutkan tadi, ada yang pakai alif sesudah baris atas,
yang pakai ya sukun sesudah baris bawah, ya pada waw sukun setelah baris dhamma. Kalau ada huruf bertasdid setelah itu, maka ia tidak dibaca lama lagi. Misalnya ada misalnya di sini nada fa itu ya. Fa ini panjang fa ya. Nah, ketika ada tasdid, ada huruf bertasdid setelah itu, misalnya tasdid kepada ta. Nah, pada ta. Nah, dari fa ini ke ta ada fat. Nah, maka alif yang sesudah baris atas fa itu tadi tidak bisa tidak berlaku lagi matnya, bukan fattaqu tetapi fattaqu. Berarti seolah-olah alif itu tidak ada. Maka kalau dia fa berdiri sendiri bacanya fa 2 harkat. Ketika ada tasdid setelah fa itu, setelah mat itu, dia bukan fat, ya bukan itu bagi bacanya, tetapi langsung jadi fattaqu. Maka tidak berlaku lagi tanda panjangnya itu jadi untuk memanjangkan bacaan. Fattaqu, ku-nya itu ada waw dhamma. Ya, ada waw sukun sudah dhammah tadi fattaqu. Karena ada tasdid setelah itu, tasdid ke kalimat Allah. Fattaqullah, bukan fattaqullah. Nah, berarti waw sukunnya di situ tidak berlaku lagi sebagai mat dia di situ. Berarti fattaqullah. Nah, tapi kalau tasdid ini tidak ada, maka fa itu tetap dia jadi mat fa ya. Ada satu lagi, kita masih contoh fa itu ya, fa berdiri sendiri fa ya. Kalau ada huruf yang sukun setelah itu, misalnya setelah fa ini ada ghain, ghainnya sukun. Ya, faghfir gitu ya. Faghfir ya. Bukan faghfir. Dia langsung ke ghain sukunnya. Jadi faghfir, bukan faghfir. Jadi matnya jadi hilang. Ya, makanya fa itu tidak mat lagi karena ada huruf yang sukun sesudahnya. Kalau tasdid ini tidak ada, huruf yang sukun ini tidak ada, maka berlakulah ia seperti tadi, jadi mat yang 1 alif atau 2 harkat. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita. Kita kasih contoh, misalnya ada potongan ayat wa ma kana. Nah, ini berapa yang mat yang ada di sini? Wa-nya tidak, ma-nya ya karena ada alifnya wa ma. Ka-nya juga jemaat ya karena ada alifnya wa ma ka. Tapi kalau ada nu di situ nya sukun jadi mat juga wa ma ka nu yang. Nah, itu sedikit tentang mat kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami tanda mat yang 2 harkat ini ya. Nah, bisa kita praktekkan bila kita baca Quran. Kita lihat yang pakai alif sesudah baris atas, yang pakai ya sukun sesudah baris bawah atau kasrah, pakai waw sukun sesudah dhammah, ya itu dilamakan bacanya atau disebut dipanjangkan. Itu dilamakan selama berapa? Selama 2 harkat. Nah, mudah-mudahan ini bisa jadi pedoman bagi kita. InsyaAllah kita ketemu dalam materi lanjutan dari yang ini pada yang akan datang. Mudah-mudahan dapat dipahami bagi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.